Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Yusuf Setiadi, SH, STMK, MM, selaku dosen pengajar hukum bisnis saya. Baik, dengan ini saya akan mengerjakan UAS dengan judul Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-commerce di Indonesia. Latar belakang. Di Indonesia, pertumbuhan e-commerce sangat pesat seiring meningkatnya penggunaan internet dan smartphone. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, APJII, jumlah pengguna internet terus meningkat setiap tahun dan sebagian besar memanfaatkannya untuk aktivitas perdagangan online. Transaksi jual beli yang dahulu dilakukan secara langsung kini bergeser ke platform digital seperti marketplace dan media sosial. Contoh studi kasus, Tokopedia sebagai salah satu pemain besar dalam industri e-commerce nasional telah mengembangkan kebijakan internal untuk menjawab isu perlindungan konsumen, antara lain dengan menyediakan sistem mediasi internal, fitur pelaporan, serta kebijakan pengembalian barang dan dana. Meskipun secara normatif kebijakan ini sudah sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta ketentuan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. Namun pada praktiknya belum sepenuhnya memberikan jaminan keadilan dan kenyamanan bagi konsumen. 3. Laporan terhadap studi kasus Tokopedia. 1. Lemahnya kontrol terhadap penjual di platform. Yang kedua, kurangnya respon dari pihak Tokopedia, menyebutkan masalah terjadinya kasus-kasus penipuan. Transaksi digital pada dasarnya tetap berlandaskan pada prinsip perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan kausal yang halal. Namun, karena tidak ada interaksi langsung, maka transaksi daring cenderung hanya mengandalkan kepercayaan dan bukti digital, yang dalam praktiknya bisa lemah secara hukum jika tidak diatur dan diproses secara tepat. Kajian teori. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademik, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan konseptual, dengan tujuan mengkaji koherensi dan efektivitas norma hukum yang ada serta menggali memungkinkan pembaruan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital di ANTA 2016. Hasil penelitian dan pembahasannya antara lain membentuk dan bentuk dan kerangka perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia, tantangan dan arah pembaharuan perlindungan hukum konsumen digital di Indonesia, kebijakan perlindungan hukum di Tokopedia, perlindungan data pribadi konsumen. Jual beli online, perlindungan hukum dan transaksi elektronik. Di sini ada gambar diagram peraturan perlindungan hukum konsumen belum efektif dalam mencegah penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi elektronik. Nah, kesimpulan rekomendasi, ketidakseimbangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen, keterbatasan yuridisasi terhadap entitas lintas negara, serta kerentanan konsumen terhadap praktis manipulatif digital menunjukkan adanya celah struktural dalam sistem perlindungan yang ada.
Berdasarkan hasil analisis terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce pada platform Tokopedia, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Tokopedia telah memiliki sistem perlindungan konsumen seperti fitur pengembalian dana, mediasi internal, dan sistem pelaporan. Di Indonesia masih membutuhkan penguatan kebijakan yang mendukung penyelesaian sengketa digital yang lebih sederhana, murah, dan cepat, serta tidak memberatkan konsumen. Perlindungan data pribadi juga menjadi aspek yang tidak kalah penting, karena konsumen berhak atas jaminan keamanan informasi pribadinya selama bertransaksi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.